Mengenai latar belakang, kopi merupakan salah satu komoditas pertanian global yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perekonomian banyak negara. Asal-usulnya dapat kita pelajari hingga ke benua Afrika. Namun, budidaya dan perdagangan kopi telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Kopi tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi jutaan petani, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya banyaknya masyarakat. Proses produksinya melibatkan berbagai tahap, dimulai dari penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pengolahan, menjadikan kopi sebagai produk pertanian yang kompleks dan menarik untuk dipelajari. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi. Yang pertama ada direktur yang dipimpin oleh Agiska Dwi Jovanda. Direktur ini berfungsi untuk memimpin perusahaan, bertanggung jawab atas adanya kerugian dan keuntungan, serta merumuskan kebijakan. Kedua ada manajer, dipegang oleh Indah Purnamasari. Manajer ini berfungsi untuk pengelolaan operasional harian kafe, merekrut dan melatih staf, serta mengkoordinasi dengan vendor untuk pemesanan perlengkapan. Yang ketiga itu ada sistem pemasaran yang dipegang oleh Lola Erlinda atau saya sendiri. Pemasaran ini berfungsi untuk melakukan analisis dan evaluasi strategi pemasaran sesuai dengan visi misi perusahaan dan keperluan pasar. Yang keempat itu ada supervisor gudang yang dipimpin oleh Vitalia Sari. Supervisor gudang ini berfungsi untuk mengawasi stok, mengelola penerimaan dan pengiriman barang, dan memastikan prosedur diikuti. Yang kelima itu ada barista yang dipegang oleh Rismaya Khairunisa. Barista ini berfungsi untuk membuat dan menyediakan minuman kopi, merawat peralatan, menjaga kualitas, dan melayani pelanggan dengan sebaik mungkin. Keenam itu ada waiters. Waiters ini yang dipimpin oleh Rahma Alia. Waiters berfungsi untuk menyediakan makanan, menyambut dan melayani pelanggan, menjelaskan menu, serta menjaga kebersihan. Terakhir itu ada keamanan. Keamanan ini dipegang oleh Flora. Keamanan berfungsi untuk menjaga kafe dari pencuri, menjaga keselamatan pelanggan, memantau aktivitas luar, serta menangani keadaan darurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi kami dalam membangun bisnis plan ini. Yang mana visi kami dalam membangun bisnis ini yakni membangun kopi shop yang tidak hanya menawarkan kelezatan di setiap sajian kopi, tetapi memberikan pengalaman manis yang berkesan dan berkelanjutan bagi pelanggan kami. Sebagaimana arti dari bisnis kami yakni Bujasu, manisnya bukan hanya di awal tetapi bertahan hingga akhir. Adapun misi kami dalam bisnis plan ini yaitu yang pertama, menyajikan kopi yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menciptakan suasana hangat dan mendukung antara pelanggan dan staf. Yang ketiga, memberikan layanan jujur dan tulus. Yang keempat, mengembangkan inovasi menu yang tidak hanya menarik di awal. Dan yang terakhir, kami akan berkontribusi dengan petani lokal dan bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya nama usaha yang kami ambil yaitu Bujasu atau bukan janji palsu, yang memiliki arti bahwa produk yang kami jual tidak hanya enak dilihat tetapi juga enak dirasakan, dan kami sangat-sangat berkomitmen agar menjaga kualitas produk yang kami jual. Baiklah, saya Rahma Alia akan menjelaskan tentang logo dan lokasi. Logo Bujasu dirancang untuk mencerminkan sebuah nilai utama dari nama usaha yaitu Bujasu, bukan janji palsu, yang menegaskan bahwa produk yang ditawarkan tidak hanya menarik secara visual saja, namun juga berkualitas secara rasa. Desain logo menggunakan tipografi modern yang dipadukan dengan ikon kopi dan biji kopi yang menegaskan sebuah identitas coffee shop. Warna hangat seperti coklat dan krem yang menciptakan suasana hangat dan alami. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha yang tepat dapat menentukan keberhasilan usaha tersebut di masa yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan sebelum memilih lokasi usaha tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada akses, yaitu lokasi yang mudah dilalui atau mudah dijangkau oleh transportasi umum. Yang kedua ada visibilitas, yaitu lokasi yang dapat dilihat secara jelas dari tepi jalan atau dari jarak pandang normal. Yang ketiga ada tempat parkir yang luas sehingga membuat aman dan nyaman baik bagi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Yang keempat ada ekspansi, yaitu tempat yang cukup luas untuk pelebaran atau perluasan usaha di kemudian hari. Dari keempat faktor tersebut, kami sudah memilih tempat kami yang strategis, yaitu Taman Pancasila KM 32 Indralaya, Kabupaten Agan Ilir, Sumatera Selatan.
Saya Risma Yokernisa akan menjelaskan tentang aspek pemasaran dan aspek promosi pada plan bisnis kami yaitu Bujasu. Untuk keberhasilan dari bisnis, perlunya dilakukan promosi atau pemasaran melalui pemotretan produk. Setiap bisnis itu pastilah memiliki investasi terhadap pemotretan produk, karena hal ini merupakan hal yang penting dilakukan berguna untuk meningkatkan persepsi dari nilai produk. Lalu kemudian yang kedua, yaitu pemasaran melalui media sosial. Hal ini merupakan bentuk pemasaran yang menggunakan sosial untuk mempromosikan produk. Sosial media yang dilakukan untuk mempromosikan produk kami yaitu menggunakan TikTok, Twitter, dan Instagram. Lalu kemudian yang terakhir, yaitu bekerjasama dengan layanan antar pesan. Bekerjasama dengan layanan ini merupakan hal yang penting bagi kami, karena ketahanan rasa kopi dari Bujasu belum menjangkau di luar area 24 jam perjalanan, sehingga hal ini sangatlah penting dilakukan bekerjasama dengan layanan antar pesan. Antar pesan yang kami gunakan yaitu seperti Gojek, Gokar, ataupun GoFood. Saya menjelaskan tentang aspek keuangan untuk rencana usaha kopi dan makan ringan. Yang pertama adalah rencana produksi. Jenis produk adalah makanan ringan dan kopi. Jumlah produksi 100 kemasan makanan ringan dan 100 cup kopi per minggu. 2. Biaya bahan baku. Total biaya bahan baku adalah 939.000 per minggu. Ketiga, biaya operasional. Transportasi 50.000 per minggu, bahan bakar 25.000 per minggu, promosi 10.000 per minggu. Biaya lapak 600 per bulan. Jadi total biayanya adalah 1.514.000 per minggu. Laba yang diharapkan 20% dari total biaya yaitu sebesar 1.211.000.